Halo dulur, selamat datang di Medo United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan melihat komentar Erik ten Hag mengenai pertandingan kemarin Manchester United melawan Burnley, di mana pertandingan tersebut merupakan pertandingan dengan kemenangan terbesar bagi United di era kepelatihan Erik ten Hag. Nah, bagaimana respon ten Hag akan pertandingan tersebut? Mari kita lihat beberapa komentarnya ya teman-teman. Yang pertama, ini melansir dari manunited.com. Erik ten Hag mengomentari terkait permainan para pemain Manchester United yang sangat cepat. Pertama-tama ini adalah awal yang sulit, tetapi begitu kami menemukan bentuknya, itu tidak terlalu aneh karena ini adalah pertama kalinya tim ini main bersama. Namun begitu kami menemukan bentuk dan polanya, kami mencetak beberapa gol hebat. Dimulai dengan Marcus Rashford yang merupakan gol brilian. Tetapi saya juga mengatakan beberapa gol lainnya sangat bagus. Kami bermain dengan sangat cepat dan kami sangat kejam di depan gawang. Wah, istilah sangat kejam cenderung berlebihan kayaknya nih ya, Erik ten Hag. Tapi memang dari pertandingan kemarin ya beberapa pemain seperti Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Anthony, akhirnya lini serang di Manchester United kembali tajam. Ya meskipun itu tidak bisa menjadi tolak ukur ya tingkat tingkat performa para pemain apakah sudah membaik atau belum, karena ya tim yang dilawan tim dari kasta ketiga Liga Inggris gitu loh. Tapi kemenangan kemarin merupakan modal yang bagus bagi Manchester United untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Selanjutnya Erik ten Hag juga mengomentari terkait kunci kemenangan di pertandingan kemarin. Kuncinya adalah menemukan bentuk permainan dan tentu saja sikap yang tepat. Kami 100% berkonsentrasi dan kami bermain sangat baik. Saya pikir pertandingan ini menyenangkan untuk ditonton dan para penggemar juga menyukainya dan menghargainya. Anda dapat merasakan kembali ikatan yang baik antara tim dan para penggemar, dan kami memberi para penggemar dengan gol yang bagus. Ya namanya sepak bola kan memang harus secara keseluruhan ya, para pemain ini konsentrasi, fokus selama 90 menit. Memang beberapa pertandingan yang sering menjadi masalah bagi United adalah para pemain Manchester United ini tidak bisa fokus selama 90 menit. Ya, konsistensi itulah yang masih menjadi pertanyaan yang perlu dijawab oleh Erik ten Hag dan para pemain United. Karena seringkali para pemain itu hanya fokus di babak pertama atau hanya babak kedua, masih belum para pemain Manchester United ini bisa tampil bagus dan konsisten selama 90 menit. Dan itu sudah dijawab di pertandingan kemarin ya, meskipun memang para pemain ini bisa fokus, bisa konsentrasi penuh selama 90 menit karena ya lawannya Burnley gitu loh. Dia tidak bisa melakukan pressing yang kuat terhadap para pemain Manchester United. Akhirnya para pemain juga sangat nyaman ketika megang bola. Akhirnya terlihat sangat dominan ya dari segi penguasaan bola. Selanjutnya Erik ten Hag juga mengomentari terkait keyakinan dalam diri Marcus Rashford. Pada musim pertama saya, ia juga memiliki aura dan suasana hati yang baik. Ketika saya melihat Marcus Rashford, saya menjadi tenang dan yakin ia akan mencetak gol. Saya pikir musim lalu sulit bagi semua orang, tetapi pada akhirnya kami mampu memenangkan trofi musim lalu. Anda tidak boleh melupakan ini. Namun pada akhirnya kami menemukan target kami. Kami mencapai target yang ingin kami capai dan inilah yang kami tuju musim ini juga. Kami ingin maju dan menjadi lebih baik. Kami sangat ambisius. Kami ingin maju sebagai sebuah tim, juga sebagai pemain individu. Marcus Rashford ingin mencetak gol dan itulah yang saya lihat. Namun tidak hanya Marcus Rashford, tetapi seluruh tim dan mereka benar-benar haus akan gol. Marcus Rashford ini kayaknya memang dari musim lalu dia memiliki masalah kepercayaan diri ya dalam mencetak gol, dan itu terlihat ketika berada di dalam kotak penalti ya dia lebih sering gagal dari soal finishing, yang itu mengakibatkan dia secara performa juga mengalami penurunan
sangat berbeda ketika Erik ten Hag menjalani musim pertamanya sebagai pelatih di Manchester United. Itu Rashford kayak apa ya, benar-benar on fire. Bahkan di musim tersebut itu adalah musim bagi Rashford di mana dia bisa mencetak gol terbanyak sepanjang karirnya dengan total 31 gol plus assist ya, kalau nggak salah loh ya. Dan tapi itu memang benar-benar gacor lah di musim tersebut. Bahkan apa ya, Erik ten Hag sampai perlu mendatangkan Wout Weghorst gitu loh agar Rashford kelihatan gacor gitu loh. karena karena goal getter di musim tersebut ya cuman Rashford gitu loh. Baru di musim keduanya Erik ten Hag dia mengalami penurunan performa, entah karena taktik yang masih belum terbiasa atau karena ada masalah individu dari Marcus Rashford sendiri. Itu yang perlu dibuktikan di musim ini bagi Marcus Rashford. Karena apa ya? Memang secara kualitas kalau misalkan Manchester United masih mengandalkan sistem counter attack, itu Marcus Rashford menurutku masih menjadi yang terbaik gitu loh. Dari segi speednya, lalu dribblingnya. Cuman memang yang menjadi masalah utama adalah finishing bagi Marcus Rashford. Dan semoga dengan 2 pertandingan terakhir ini, yang mana Marcus Rashford selalu mencetak gol di 2 pertandingan tersebut, itu bisa menjadi awal yang bagus bagi Marcus Rashford agar dia menjadi pemain yang konsisten dalam mencetak gol dan bisa kembali ke performa terbaiknya gitu loh. Selanjutnya Erik ten Hag mengomentari terkait para pemain Manchester United yang tampil kompak di pertandingan tersebut. Pertama-tama yang terpenting adalah kami bertahan dengan baik sebagai satu tim, dan ketika kami memiliki sikap agresif yang tepat, maka saya tahu bahwa para pemain itu akan mencetak gol. Ketika kami menempatkan mereka di tempat yang tepat, mereka akan sangat sulit untuk dipertahankan. Mereka sangat cepat, mereka sangat energik, mereka bertenaga, mereka bisa langsung menyerang. Pertama-tama ketika kekompakan tim bagus, mereka akan mencetak gol. Ya, kekompakan pemain Manchester United ini memang masih belum terlihat secara keseluruhan ya. Kembali lagi ya, tim yang dilawan Burnley menurutku ini lebih sebagai ajang latihan bagi para pemain Manchester United untuk menemukan chemistry antar pemain, karena memang ada beberapa pemain baru yang masih perlu adaptasi, dan starting 11 yang diturunkan kemarin juga formasi para pemainnya masih baru, dan beberapa juga bukan skuad utama dari pemain Manchester United. Tapi dengan kemenangan tersebut bisa kembali lagi menumbuhkan rasa kepercayaan diri para pemain, meningkatkan mentalitas para pemain ya, agar kedepannya ketika berada di atas lapangan itu menjadi apa ya, menjadi yakin gitu loh bahwa Manchester United ini adalah tim yang besar, tim yang mampu mengalahkan tim manapun gitu loh. Ini kan yang selalu menjadi masalah bagi para pemain Manchester United loh di musim-musim sebelumnya. Dan semoga hal itu bisa diperbaiki di musim ini dengan hasil pertandingan yang lebih bagus secara konsisten. Dan yang terakhir, Erik ten Hag menyampaikan terkait hal yang bisa dia ambil dari pertandingan tersebut. Ketika kami memiliki formasi yang tepat, kami dapat menemukan ruang untuk bermain. Kami benar-benar kompak. Kami dapat menekan sebagai satu tim ke arah bola, dan saya pikir sulit bagi setiap tim untuk bermain melawan kami. Kami jadi sulit dikalahkan, dan itulah cara yang seharusnya kami lakukan. Ya, bukan menjadi tim yang sulit dikalahkan ya, tapi karena lawannya juga Burnley, tim dari kasta ketiga Liga Inggris, jadi ya wajar kalau mereka kesulitan gitu loh. Dan satu-satunya poin positif yang didapat dari pertandingan tersebut menurutku memang ya, meskipun timnya yang dilawan Burnley dari kasta ketiga, tapi dengan skor 7-0, skor besar seperti itu merupakan sebagai pembuktian bahwa ya sebenarnya para pemain ini bisa mencetak gol banyak gitu loh. Ya berhubung ini yang dilawan Burnley, jadi bisa mencetak gol dengan banyak gitu loh. Kalau misalkan golnya cuman 2-0, kayaknya juga tetap menjadi sorotan gitu loh. Masa ngelawan tim kecil gitu juga
kesulitan mencari gol. Tapi itu juga memang tidak bisa secara keseluruhan menjadi tolak ukur kalau para pemain Manchester United ini sudah tampil bagus. Karena yang dilawan juga ya tim ecek-ecek gitu loh. Sebelumnya ketika melawan Southampton pun juga seperti itu, nggak bisa menjadi tolak ukur. Karena di pertandingan sebelumnya juga ketika melawan Liverpool, ketika melawan tim-tim besar, dan ketika para pemain United ini terkena pressing oleh lawan, itu kelihatan masih panik, masih keteteran gitu loh, masih belum menemukan tempo yang pas secara kolektif antar pemain untuk tampil bagus gitu loh, untuk tetap menjaga fokus agar tidak lengah, agar tidak emosional, agar tetap bisa menjalankan taktik yang direncanakan oleh Erik ten Hag. Itu yang masih belum terbukti untuk sementara ini, karena itu baru bisa benar-benar terbukti kalau para pemain bisa tampil secara konsisten meraih kemenangan di setiap pertandingan dengan tim manapun, yang tentu secara kualitas harus setara dengan Manchester United gitu loh. Jadi bisa kita lihat nanti untuk beberapa pertandingan ke depan, terutama di Premier League, apakah dengan 2 kemenangan pertandingan ini bisa terus menjadi tren positif bagi pemain Manchester United untuk tampil bagus ketika berada di atas lapangan. Itu yang masih belum bisa dijawab oleh Erik ten Hag sejauh ini. Tapi dengan modal yang bagus ini, semoga kedepannya itu bisa segera dibuktikan oleh para pemain, oleh pelatih. Di akhir pekan ini juga Manchester United akan melawan Crystal Palace. Jadi mari kita tunggu, apalagi besok adalah laga tandang. Jadi ini juga momentum yang pas bagi para pemain Manchester United untuk membuktikan, untuk benar-benar menunjukkan bahwa secara kualitas para pemain Manchester United ini juga sangat layak menang di setiap pertandingan. Oke, mungkin itu dulu pembahasan mengenai komentar Erik ten Hag pasca pertandingan Manchester United melawan Burnley di ajang Carabao Cup ronde ketiga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.